Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Akbar Gunawan. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian tentang suatu ilmu yang jarang sekali diajarkan di sekolah manapun, teman-teman. Teman-teman penasaran? Tetap tonton videonya dan jangan kemana-mana, oke? Mantap. Teman-teman sekalian, berbicara soal keuangan, tentu setiap orang akan tertuju dan terpaku terhadap suatu pembahasannya, teman-teman. Siapa sih yang nggak ingin banyak uang? Iya kan? Ada yang bilang kurang uang itu adalah akar dari segala permasalahan, teman-teman. Tetapi, teman-teman, ada juga yang berpendapat bahwa cinta dan banyak uang itu justru akan menjadi suatu akar permasalahan. Namun, teman-teman, saya pribadi berpendapat bahwa itu tergantung terhadap mindset kita masing-masing, teman-teman. Sekali lagi, itu tergantung pada mindset kita masing-masing, teman-teman. Ini dia, bagaimana cara mengatur keuangan secara bijak dan cerdas. Cara mengatur keuangan, kita harus mengenal dua hal, teman-teman. Apa itu? Satu, pendapatan. Dua, pengeluaran. Pendapatan disebut dengan income. Pengeluaran disebut dengan spending. Berbicara soal pendapatan atau income, itu ada tiga, teman-teman. Satu, disebut dengan active income. Dua, disebut dengan passive income. Yang ketiga, itu disebut dengan capital gain atau portfolio income. Apa itu active income? Active income itu adalah suatu pendapatan yang ketika kita bekerja atau kita bergerak, baru kita dapat income, teman-teman. Karyawan pabrik misalnya, ya kan? Apalagi penjaga toko, apalagi kuli bangunan, itu adalah active income. Yang ketika kita bekerja, baru kita mendapatkan suatu income. Kalau enggak, ya tidak. Yang kedua, passive income. Nah, banyak orang yang tidak tahu dan lalai untuk membangun passive income ini, teman-teman. Padahal ini adalah salah satu income yang paling penting. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, kita bisa dapat income, teman-teman. Iya, beneran. Apa coba contohnya? Satu, paper asset, ya, surat berharga, itu passive income, teman-teman. Apalagi properti atau barang-barang yang disewakan. Nah, ya kan? Walaupun kita tidur, ya kita dapat income karena barang ini disewakan. Properti ini disewakan. Contohnya kayak apa? Bangun penginapan, ya kan? Atau rental mobil, bangun kos-kosan, bangun ruko-ruko. Itu dia contoh passive income. Atau yang terakhir contohnya apa coba teman-teman? Yaitu bisnis yang bisa jalan tanpa Anda. Itu dia contoh passive income. Yang terakhir nih, pendapatan yang ketiga. Apa coba? Capital gain dan portfolio income. Capital gain atau portfolio income itu merupakan suatu kenaikan harta yang kita jual, teman-teman. Apa coba contohnya? Satu, tanah yang kita jual, teman-teman. Karena apa? Karena tanah itu pasti setiap tahunnya akan mengalami kenaikan harga, teman-teman. Yang kedua, emas atau logam mulia, teman-teman. Ini juga tentu menjadi capital gain atau portfolio income, teman-teman. Karena emas juga itu mengalami kenaikan harga setiap tahunnya. Yang terakhir, apa coba nih? Saham yang dijual. Kalau misalkan teman-teman belum paham apa itu saham, saran saya pelajari dari sekarang. Karena itu penting untuk income Anda, teman-teman. Oke, itu dia tadi tentang pendapatan ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spending atau pengeluaran. Berdasarkan yang telah saya pelajari, ternyata pengeluaran ini ada 4 bagian teman-teman. Apa itu? Yang pertama, pengeluaran produktif. Yang kedua, pengeluaran konsumtif. Yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya produktif padahal konsumtif. Yang keempat, pengeluaran yang tampaknya konsumtif padahal produktif, teman-teman. Apa itu? Tunggu setelah yang satu ini.
Spending atau pengeluaran yang pertama adalah pengeluaran produktif. Apa itu pengeluaran produktif? Contohnya, nambah karyawan, nambah fasilitas atau mesin perusahaan. Intinya, pengeluaran produktif itu adalah segala suatu pengeluaran yang dapat meningkatkan aktif, pasif, dan portofolio income teman-teman semua. Yang kedua nih, pengeluaran konsumtif. Apa coba contohnya? Intinya, segala sesuatu yang habis pada saat itu juga. Makan dan minum yang mahal-mahal. Tour, holiday, kemana? Apalagi coba contohnya? Beli pakaian-pakaian yang mahal, branded, mengutamakan gengsi daripada fungsi. Itu pengeluaran konsumtif. Saran saya, kurangi. Yang ketiga nih, yang gak kalah penting teman-teman harus tahu. Pengeluaran apa coba? Pengeluaran yang tampaknya produktif padahal konsumtif. Apa coba contohnya? Ketika kita belum punya uang, ketika kita belum kaya, tapi pengen maksain beli mobil yang bagus. Bela aning nyicil kabang. Paduli ting dan ting kumaha ke store nama. Nyicil motor moge misalkan gitu ya. Padahal kita nggak punya uang masih dari orang tua, tapi kita maksain buat minjem ke sana kemari. Atau yang ketiga contohnya kayak tadi tuh, beli pakaian, baju, celana, tas yang brandednya Masya Allah mahal banget gitu kan. Padahal duitnya dari orang tua. Lele gegan. Yang terakhir nih, yang keempat, spending atau pengeluaran yang wajib teman-teman ketahui. Apa coba? Pengeluaran yang tampaknya konsumtif padahal produktif. Ini nih yang bagus. Apa coba contohnya? Satu, misalkan kita bego dalam bahasa Inggris, tapi kita kursus karena kita pengen bisa. Itu bagus teman-teman. Ngeluarkan duit loba oge, mah mal rugi teman-teman. Dan jangan kurang-kurang kene. Oke? Yang kedua, pengeluaran untuk bergaul atau bertemu dengan orang-orang yang lebih sukses teman-teman. Walaupun terlihat konsumtif, padahalnya produktif. Karena bergaul itu perlu. Dan sebaiknya bergaul dengan orang-orang yang lebih high, lebih sukses, lebih tinggi pengetahuannya dari kita. Yang terakhir, contohnya apa coba teman-teman? Suatu pengeluaran yang dikeluarkan untuk amal kebaikan. Sedekah, infak, donasi, bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu keren teman-teman. Walaupun tampaknya terlihat konsumtif, padahal itu produktif. Bahkan tidak hanya untuk di dunia saja, tapi di akhirat kelak teman-teman. Semoga bermanfaat. Itulah cara mengatur keuangan dengan cara cerdas dan bijaksana. Saya Syahril Akbar Gunawan. Salam sukses, salam aktif, salam produktif.